Anak SMP, ya Allah. Bapaknya payah beli motor kredit belum lunas, motor lancur. Jadi bapak tadi naik motor, bapak ingin mengajarkan kepada kalian sebuah proses ya. Karena ini disinggung oleh bapak kepala sekolah tadi, trik agar kita bisa menjadi orang yang berprestasi dan memiliki catatan gemilang luar biasa. Butuh proses, tidak bisa langsung seperti Pak Kepala Sekolah kita Pak Dedi langsung jadi kepala sekolah, memiliki jabatan dan yang lainnya. Dulu di zaman kami sekolah dulu beda dengan kalian. Banyak yang tidak memiliki sepatu. Adapun yang punya sepatu-sepatu langano, baik makanya. Kalian bukan main, ya rapi, tampan, ganteng seperti ini. Bapak kan ada sebuah proses. Motor bapak, kan bapak gas tadi, itu ampere kecepatannya bisa sampai 100 km per jam. Tapi tadi bapak mengegasnya sangat sedikit. Bisa segini bapak gas ini. Bapak lihat kilometernya itu cuma 30 sampai 40 km. Bapak merasa terhina lewat sebuah motor, merek di motor itu C70. Giginya cuma sampai 3, nak gigi 1, gigi 2, gigi 3. Pijak lagi enggak, habis. Kecepatan motor C70 itu, kalau digas yang model itu, tidak bisa ngebut. Paling kecepatannya hanya 60 km. Bapak lagi di motor sedang mengingat-ingat ayat, tahu-tahu dipotong oleh motor C70. Dalam hati tersinggung saya buat motor gede. Jauh pula-pula. Apa pelajarannya nak? Walaupun motor kita ini ngebut, bukan motor 110, 150 cc, Yamaha Fiction. Kali cewek-cewek itu mudah tergoda dengan motor KLE. Yang tidak chat Messenger Facebook. Aku tengok fotonya motor KLE. Motor ini nak, motor yang bapak kendarai ini sebenarnya bisa ngebut. Karena tidak bapak tarik gasnya jadi pelan. Motor tadi, motor kali berasap itu ya, bisa mengalahkan motor bapak motor baru. Motor baru kekuatannya luar biasa. Dengan cara apa? Motor itu digas. Demikian juga kalian yang ada di SMP 5. Kalian ada yang IQ-nya tinggi, ada yang IQ-nya sederhana, biasa-biasa saja. Ada yang mampu sehari menghafal 10 ayat, ada juga yang hanya mampu sehari 1 ayat. Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Walaupun kalian pintar, kalian cerdas, tapi setiap hari kalian bermalas-malasan. Kalian akan kalah dengan teman kalian yang hanya bisa menghafalkan 1 hari 1 ayat. 1 hari dia buka Al-Quran. Wadduha, 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 wadduha. Ini sehari 1 ayat. Besoknya nilai tambah walaili idza saja. Dan kawannya ngapal satu-satu. Ngakunya ngapal satu-satu. Aduh, si kau yang makan langsung sepiring. Makan tuh sesuap. Belum kalian mulai hari ini selama-lamanya tidak hafal surat Ad-Duha. Jadi jangan kalian jadi anak SMP. Ini SMP lain ya. Ada anak SMP itu, bapak ibu guru dan anak-anak 3 tahun sekolah, 3 tahun dikasih ongkos oleh orang tuanya, 3 tahun dibelikan barang-barang keperluannya. Ya sekolah, orang datang, orang balik selama 3 tahun, tapi tidak dapat apa-apa. Datang di sekolah tidur. Balik. Dan 3 tahun sekolah tidak bisa. Namanya Amin dan Habib. Jadi kemarin bapak penasaran, apalah kabar Amin? Bapak tanya. Jangan Amin kemarin. Kini Amin sudah SMA.
Iya. Amin sudah belajar ngaji. Nanti nyo nak di sebuah sekolah dulu disuruh ngaji baca kalam ilah ini gak tuh yang berani. Kadang gak tuh yang bisa. Didusun sekolahnya. Akhirnya majulah seorang nyoko rugak pandit. Tidak, kalau kamu berani baca aku. Duduk nak ngaji dalam sebuah acara, katanya ngaji. Kalau ngaji ini ketahuan nak tidak baca. Akhirnya nyong ranya om nak. Katanya ngaji. Fakula makaratan. Fakula makaratan. La ilaha illallah. Kata jamaahnya Allah. Faku baru tajam niat. Allah tidak baca ngaji. La ilaha illallah. Jangan kalian lewatkan kesempatan ekskul kita yang akan segera hadir. Jangan lupa saksikan di MNC TV. Di sekolah kita ada kegiatan tahsin. Tahsin itu mengajarkan kalian bagaimana membaca Al-Quran dengan mudah dan menyenangkan. Tidak sulit lagi nak. Aduh, anak kelas 2 SMP, kelas 8 ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus ini suaranya kata Ustaz. Alif lam mim. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai tidak bisa ngaji. Keluar dari sekolah ini walaupun kita bukan sekolah agama, harapannya dimasukkan sebagai program P5. Kalau kami digunakan itu Pak. Insyaallah sama. Kita masukkan anak yang keluar dari sini bisa sholat, bisa mengaji. Akhirnya Amin tadi sudah mulai belajar sholat, kata Pak Imam. Oh ini, jangan kau sembahyang aja kan panggil kakak, adik, tidak boleh. Go Pak Imam belajar. Akhirnya diajarkan Pak Imam dalam sholat itu membaca setelah Al-Fatihah ucapkan amin, ucapkanlah, bacalah, kata Pak Imam itu surat-surat pendek. Dalam membaca Al-Quran ada hukum namanya qol-qolah. Apa hukumnya nak? Qol-qolah. Qol-qolah. Qol-qolah itu melantun. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Akhirnya Amin jadi imam lagi. Akulah belajar jadi Pak Imam katanya. Tegaklah kamu di belakang. Ternyata yang Aminnya belajar Hamidah kok sibuk main HP. Tidak pernah belajar ngaji. Sholat lo di belakang Amin. Tengok Hamidah. Woi kakak sepupu aku imam ke Amin katanya. Sholat maghrib. Kalau ikut ada acara buka bersama, kata Amin mulai sholat. Waladhdallin, kata Amin dari belakang. Amin. Sukses. Mulailah Amin baca surat pendek. Nyo sudah tahu hukum qol-qolah. Kata Amin. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Ya Allah. Lam yalid wa lam yulad. Ini pentingnya belajar sholat. Langsung jawab. Tambah ya nak? Tambah air, tambah gula. Minum dulu Pak di sini. Seru deh. Berada di atas buruk. Ya. Buruk tadi hewan tunggangan berwarna putih, ada tali kekangnya, ada pelana tempat duduknya. Sekali meletakkan kakinya, maka berada di ujung mata memandang. Begitu cepat buruk ini larinya. Dalam perjalanan
Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi mengalami banyak peristiwa. Bapak akan ambil salah satu saja ya. Di antaranya, Nabi mengatakan begini. Atat alaiha rahiyatud thayyibah. Aku mencium aroma yang sangat harum. Rahiyatud thayyibah. Aroma yang sangat wangi ketika aku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ditanya oleh Nabi kita Muhammad kepada malaikat Jibril yang mendampingi Nabi, "Ma rahiyatut thayyibah ya Jibril? Ini bau apa ya Jibril?" Dikatakan oleh malaikat Jibril, "Hadza rahiyatut thayyibah." Ini adalah harum wangi dari seseorang, kata malaikat Jibril alaihi salam, min masiqatin wa abdah, dari orang yang disebut dengan masiqah dan anak-anaknya. Nah, sekarang Bapak akan menceritakan pada kalian kisah tentang Masiqah. Siapa namanya, Nak? Masiqah. Masiqah ini hidup di zaman Fir'aun. Masiqah ini bukan nama orang, tapi nama pekerjaan. Masiqah artinya tukang sisir rambut. Jadi Fir'aun ini punya anak perempuan. Anak perempuannya sedang duduk, disisir oleh tukang sisir. Ketika sisirnya jatuh, Masiqah mengucapkan Bismillah, kata Masiqah, dengan nama Allah. Terkejut anak Fir'aun, karena Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun dulu mengaku sebagai Tuhan. Sedangkan Masiqah ini beriman kepada Nabi Musa. Dia mengakui Tuhan itu bukan Fir'aun, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuh sisir Masiqah, diambil oleh Masiqah. Bismillah, kata Masiqah. Kata anak Fir'aun, "Mahada ya Masiqah." Apa ini Masiqah? Maksudmu adalah bi abik, rabbak. Apakah maksudmu dengan nama ayahmu sebagai Rabbmu? Kata Masiqah, la. Rabbukallah wa Rabbu abukallah. Rabbku adalah Allah, Rabb bapakmu pun adalah Allah. Tuhan aku kau Allah, kata Masiqah. Tuhan bapak kau pun Fir'aun itu juga Allah. Kok kata anaknya? Yang kau. Aduh kunyen. Kadu kau kebak aku kecek Masiqah lagi. Nah, inilah penyakit tukang ngadu ya. Jadi ngadu ya, mengadukan sesuatu. Jadi mengadu ini sebenarnya ada hukum fikih, ada yang boleh, ada yang tidak ya. Termasuk yang tidak boleh ya. Nah, lanjutkan dulu kisahnya, tidak selesai. Lari anak Fir'aun bertemu bapaknya, "Wahai ayahku, sesungguhnya Masiqah berkata dengan sebuah perkataan. Dia mengakui bahwasanya dia memiliki Tuhan dan engkau bukan Tuhannya." Datanglah Fir'aun memanggil Masiqah, panggil Masiqah, katanya. "Fa'tini Masiqati." Datangkan Masiqah ke sini. Ditanya oleh Fir'aun, "Wahai Masiqah, benarkah engkau mengatakan ada Tuhan selain aku?" Kata Masiqah, "Na'am, benar. Bahwasanya Rabbuk, Tuhanku, wa Rabbukallah, dan Tuhanmu adalah Allah." Apa yang terjadi dengan Masiqah, Bapak Ibu? Masiqah ini punya 3 anak. Anak yang pertama umur 7 tahun, anak yang kedua umur 3 tahun, anak yang ketiga balita 1,5 tahun. Diambil anak yang paling tua. "Wahai Masiqah, aku adalah Tuhanmu, keluar dari agamamu. Kalau tidak, anakmu akan aku masukkan ke dalam air yang mendidih." Kata Masiqah, "Tidak, la ilaha illallah, Tuhanku adalah Allah." Dilempar anak yang pertama masuk dalam air yang panas. Nangis sang ibu mengeluarkan air mata. Air mata dia ceko, nak air ceko film kartun. Sini nangis. Datang lagi Fir'aun membawa anak yang kedua, masih umur 3 tahun.
Kata Firaun, ya Masih, aku adalah Tuhanmu, bukannya Tuhan yang kau sebutkan tadi. Kalau engkau tidak mengakui aku sebagai Tuhanmu, akan ku lemparkan pula anakmu yang kedua ke dalam air yang mendidih. Kata Masih, tidak. Tuhanku adalah Allah, katanya. Diambillah anak yang kedua, dilempar masuk dalam air yang mendidih. Sampai anak yang ketiga goyang, iman mulai goyang. Yang ketiga ini masih dalam pangkuan. Bahkan Bu, anak yang dalam pangkuan ini, ada juga seorang guru di SMP lain, bukan anak murid yang tidak sholat, guru-guru nak. Alhamdulillah SMP kita tidak. Kejaku ibu kan ibu guru, ngaku tidak sholat yuk. Kok katanya, kau tidak merasa ya Ustaz, katanya. Aku bukan anak kecil. Alasan guru yang malas sholat itu anak kecil. Kenapa? Kejaku anak kecil. Wahai Pak Ustaz, katanya. Anak iko makan minum di pangkuan kami. Salah-salah ngomong, terkecil kemising di pangkuan kami. Payah anak semayang. Anaknya besar, adik lahir. Anak 9. Tidak, anak semayang ibu itu jadi aku sampaikan kisah Masih ini ya. Mulai Masih ragu, anak masih bayi. Tidak tega melihat anak ini dilemparkan ke dalam air yang mendidih. Tapi seketika anak ini mendapatkan mukjizat dari Allah. Bisa ngomong. Bisa ngomong. Betul sekali. Berbicara anak Masih, kata anak Masih, inna azabat dunya. Sesungguhnya azab di dunia ini, ya umat wahai ibuku, tidak ada bandingannya ila azabin nar, dibandingkan azab neraka. Melompatlah, kata anak. Melompatlah. Akhirnya Masih 3 anaknya direbus Fir'aun sampai mati karena beriman kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, di hari kematian kita nanti kita baru tahu. Yang membuat roh kita harum mewangi bukanlah parfum mahal yang selama hidup kita kumpulkan. Walaupun boleh pakai parfum ya. Tapi yang membuat roh kita nanti wangi adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj tercium bau aroma mewangi, rohiyatul thayyibah. Ternyata itu adalah aroma roh daripada rohnya Masih. Demi keimanannya dia rela sampai mati. Itu syariat Nabi Musa. Di dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh lagi yang namanya bunuh-bunuh diri. Ya, haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar. Kalau tidak, zaman Nabi Musa, Bani Israel tidak taat kepada Harun ketika Musa naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di lembah suci Tua. Maka disuruh taubat umat Nabi Musa. Bagaimana taubat orang dulu nak? Masuk dalam gua yang gelap, saling bunuh sampai semuanya mati. Itu taubat orang dulu. Allah sangat sayang kepada kita. Nabi Muhammad menyempurnakan syariatnya sehingga siapa yang memiliki dosa di antara kita, maka cara bertobat adalah beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak-banyaknya serta memperbaiki dirinya. Itu sudah menghilangkan dosa-dosa yang telah lalu. Maka ini kisah masih panjang kisah ini ya. Panjang, baca 2-3 kali ngundang gitu. Jadi begini Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Kalau kemarin saya ngisi Pak Dimin Nantiago kemarin ya, itu 2 jam full bermain SD kan. Sekarang main-main full ada soleh ya. Jadi full, suara Bapak sudah hampir habis. Kali ini saya saringkan, saya rincikan sedikit demi sedikit. Kita skip saja ceritanya ya. Makanya kalian itu, kalian yang sudah punya HP, gunakan HP untuk kebaikan. Kalian ini semuanya dilahirkan oleh ibu kalian dengan susah payah. Aduh, kamu bisa keluar dari dalam batu. Meletup, batu tekan. Kamu ini anak emak, kamu sulit ibu kita melahirkan dulu kan. Atau aduh, yang cewek-cewek ini lahir di download. Ada kan? Di-download dikit. Nah, tidak ada kapabilitas kan? Kalian dilahirkan, bagaimana Allah menyebutkan? Karena begini, maksud Ustaz begini, nah, ketika kamu sudah SMP, bukti cinta dan sayang kepada ayah dan ibu kita beda dengan anak SD.
Kalau anak SD itu ya kita nurut dengan ayah ibu kita, kemudian kita melakukan sesuatu yang pokoknya anak SD beda ya, intinya begitu. Bapak akan ingatkan kembali dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya tidaklah kami menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini perintah terbesar, menyembah hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Kalau orang tua kamu sampai dalam usia lanjut tua, Bapak Ibu, bukan main kalau kita punya orang tua yang sudah pikun, Bu. Itu ujiannya lebih lagi. Ada tetangga kami itu, Bu, bapaknya pikun. Kata dia, Pak, jangan ke belakang itu tangga yang tinggi, Pak jatuh. Iya, kata Pak. Tapi lah pikun. Di belakang tuh, Pak, sebelah siko kamar mandi, kata anaknya. Kalau tidak ngaku-ngaku di situ, nak mandi, nak ngaku di sebelah situ. Sebelah situ dapur, kata anak. Dosa ke belakang itu tinggi. Iya, kata bapak. Tapi besok tuh kata bapaknya, kenapa kau lupa pintu belakang itu? Kenapa? Pak, tidak ada orang buka pintu belakang, kata anaknya. Itu pintunya, tiap aku buka lampunya hidup, kecilnya. Aku tutup lampunya mati lah, itu kulkas. Yo, namanya lah tua, wajar baik. Aku lah kencing dalam itu. Itu nak, alhamdulillah orang tua kita masih kuat, masih muda, masih sehat. Ada orang-orang yang diuji seperti itu. Apa adalah pikul? Setengah sebelah. Aman ini Pak? Aman ya? Ada. Makanan sudah. Ini ada dalam ujian Pak Ibu. Saya sering ceramah itu sering dapat ujian yang tidak enak juga Ustaz. Apa ujiannya Pak Ustaz? Kita belum ceramah, snack belum keluar. Kita mulai ceramah, snack dikeluarkan. Kita nak makan orang Bali. Tidak ada api. Katanya benar ada. Nah, kita lanjut lagi. Kalian semua ini adalah anak kebanggaan orang tua kalian. Pesan Bapak satu nak. Kalian yang sekolah di sini, jangan pernah takut dengan orang yang berduit. Jangan pernah takut dengan anak orang kaya. Jangan pernah takut dengan anak pejabat. Karena masa depan tidak ada yang tahu. Yang perlu kalian takutkan adalah dengan nasib kawan kamu yang lebih baik dari kamu. Kamu menghina, kawan kita yang kita wakci. Konyo kau aku kita tidak tahu nasibnya. Tahu-tahu nanti dia jadi bos dalam perusahaan yang dia bekerja di sini. Kalian semua memiliki nasib masa depan yang cerah. Masuk sini dari Bapak langsung bisa melihat itu semua. Karena kalian sudah menapaki jalan yang mengantarkan kalian kepada kesuksesan, yakni sekolah. Kalau Bapak tengok kamu dia sekolah belum tentu sekolah beda. Kalau ini sudah berada di sini, ini adalah langkahnya. Maka langkah agar sukses kalian dalam perjalanan di sekolah ini, jangan pernah melawan orang tua. Ada orang SMP, kau minta lagi buk, kurang masuk 2.000, aku pula SMP dikasih 5.000 dengan maknya 10.000 lah, mak, tidak jadilah 5.000. Oi mak, salam dulu mak, udah baik. Nah, saku maknya nak salam, aku kata anaknya, salam dari Binjai. Di kebun yang maknya dicari di rumah aku mana yang triplek di lembut, tidak? Di triplek tidak ada cuma yang triplek lembut. Kau cari triplek lembut. Jangan pernah melawan dengan orang tua. Dan harus kalian tahu anak-anak sekalian, yang sukses hari ini, jangan kamu tengok ini. Kalau kalian melihat di masa-masa guru-guru ini dahulu, tertentang terlumpuh, nak sekolah itu sulit kita ini aku bisa sekolah kuliah online, lemah kuliah online. Apa dulu sego nak cari kosan, nak untuk ongkos kuliah online, hidup laptop, bayar joki. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang Bapak sayangi,
kunci kalian sukses, kalian sudah berada di jalannya, yakni mengikuti pendidikan di sekolah, jangan pernah melawan orang tua, dan harus kalian tahu, orang tua kamu di sekolah adalah bapak dan ibu guru. Sekali sumpah serapah gurumu, sekali mereka mendoakan keburukan untukmu, sial hidupmu selama-lamanya. Maka berbaktilah kepada bapak dan ibu guru, karena nasib tidak ada yang tahu. Kita enak dalam Al-Quran, kalian ini ya, apalagi sehat-sehat begini ya, pernah kamu main ke SLB? Jangan melawan orang tua dulu, nah. Ya, kamu gini lah kalau itu lah baca beli lipstick dewe, taruh di bibir kecup ombre. Nah SMP lah tahu ombre. Cuci muka tuh, dan kau nari tadi masih banyak ikonyo, masih banyak bekas make upnya. Kau tadi kan nari persembahan, apa ngeceknya kulit. Payah, pak, bersihkannya kau. Nunggu kali, kelak baik, anak po, kecil aku. Kalau nari baru boleh make up model itu. Ayo dah, payah ngepenya. Nah, kalau di rumah apa kayak masih di air kataku idao, Ustaz pakai micellar water. Anak SMP di tahu pula micellar water. Anak SMP ini nak peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Biasa wajah kita putih-putih sedikit untuk hari itu biasa. Cuma kalau wajah kita nolak putih yang tangan hitam, itu malah menjadi sesuatu yang tidak pantas bagi anak sekolah. Innallaha, sesungguhnya Allah la yanzuru ila suwarikum, tidak melihat menilai kepada wajah kalian. Wala amwalikum, bukan harta kalian yang menjadikan kalian mulia, menjadikan kalian orang yang bertakwa. Walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang zururi ila qulubikum wa amalikum, yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kalian. Jadi harus jadi anak soleh. Kunci sukses yang pertama, kalian dulu keluar dari dapur ibu kalian, tanya dengan ibu guru yang dino. Dia diam dulu laki-laki ya. Yang perempuan boleh tanya dengan ibu-ibu ini. Kata Allah dalam Al-Quran, ketika seorang ibu mengandung dan melahirkan anak, sulit lagi, bukan sih, bahkan lebih sulit daripada itu. Wa fisaluhu fi amain. 2 tahun kamu ini bergantung dekat makan. Tergantung. Wa fisaluhu fi amain. Ini dah selesai itu, bergantung juga di mobil angkot. Aku mau mobil di belakang ada nih ngegelotian gitu. Bergantung. Nah, kalau kamu jatuh dari mobil, kaki kamu patah, ada jual di Indomaret. Tidak ada duduk di atas mobil. Kamu tuh belum pernah, ada anak SMP mau sampai ke langit dunia, langit ke satu. Ternyata langit ke satu, langit yang ada matahari, bulan, bintang, ini anak-anak sekalian ya, itu ada pintunya. Langit ini ada pintunya. Ada juga penjaganya. Kata malaikat penjaga pintu langit, mana ada siapa ini? Kata Jibril, ana Jibril, aku adalah Jibril. Man ma'ak, siapa yang bersamamu? Wahai Jibril, Muhammad. Kata malaikat penjaga langit, laqad ursila ilaih, apakah Muhammad sudah diutus? Kata malaikat penjaga langit, pintu langit tidak tahu apa yang terjadi di muka bumi. Malaikat tidak tahu. Aku ada orang di dunia kok aku tahu. Ngotang. Datang orang ke dukun. Mbah dukun, aku kok kalau bisa ingin menjadi orang kaya. Gampang. Rumahnya leot, landak roboh masuk ke jurang. Untuk apa jadi kaya? Membangunkan rumah baru. Jadi malaikat saya tahu yang gaib itu rahasia di sisi Allah. Datang tiba di langit pertama, ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit pertama, apakah Nabi Muhammad sudah diutus wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, bala, benar adanya. Kata malaikat penunggu langit pertama, penduduk pintunya, dia mengatakan,
Ahlan wa sahlan. Fala ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang tamu yang paling mulia, tamu yang paling terhormat telah tiba. Ini sunnahnya Bapak Ibu. Kalau kita mendapati sana itu dari Bengkulu, sana itu dari jauh, sunnahnya disambut. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Litaknya di jalan tuh hilang. Bukan ditanya, kamu tuh kita jauh agak jahat tuh. Kapan balik bu? Nyampai barusan ditanya kapan balik. Woi Bengkulu. Ahlan wa sahlan fala ni'mal maji'u ja'a. Tamu yang mulia telah tiba di langit pertama. Nah ini, kamu mau bertemu Nabi Adam? Ini nak, di langit ketujuh nanti ada surga. Bapak akan ceritakan tentang surga. Mau masuk surga? Tunjuk tangan ya. Dan ibunya, dia diciptakan langsung oleh Allah yang Maha Kuasa dengan kedua tangannya. Hikmah pelajaran kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam bukan Nabi yang lain. Karena begini nak, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di tahun 10 kenabian. Belum ada tahun Hijriah bu. Hijriah ini tahun hijrah. Tahun satunya hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini tahun kenabian. Nabi sudah 10 tahun jadi Nabi. Tahun terjadi Isra Mi'raj ini dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan Pak Ustaz? Siapa yang bersedih? Pada tahun 10 kenabian, paman Nabi yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Istri Nabi yang tercinta bernama Khadijah pun meninggal dunia. Nabi sedih kehilangan dua orang yang paling penting dalam hidupnya. Nabi Muhammad tidak punya ayah dan ibu. Ayahnya wafat sebelum dia lahir. Ibunya wafat di usia dia 6 tahun ketika anak sedang butuh-butuhnya kepada perhatian orang tua. Maka yang menggantikan peran ayah dan ibu Nabi kita adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Tahun 10, ibu-ibu, Abu Thalib. Kenalkan, nama saya Ilham Rigo dari kelas 8B. Pertanyaannya, saya mau nanya Ustaz, bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah ketika meninggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dong. Ustaz jawab dong. Iya dong. Perkenalkan, nama Ustaz, enggak perlu ya. Bagus sekali ya pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang tadi Ustaz sudah simak. Selanjutnya Ustaz akan menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan Masjidil Aqsa yang berada di Palestina ya, Filistin. Masjidil Aqsa ini anak-anak yang Bapak sayangi adalah masjidnya para nabi dan para rasul ya. Jadi banyak sekali nabi-nabi yang sudah pernah beribadah di Masjidil Aqsa. Negara Filistin, Palestina ini adalah negara baru ya, pecahan baru setelah Perang Dunia Kedua. Sebelumnya tidak ada. Di zaman Nabi Muhammad tidak ada Palestina. Yang ada negeri Syam. Negeri Syam itu meliputi Palestina, Lebanon, dan negara-negara sekitarnya. Jadi, Masjidil Aqsa yang sekarang yang kita dapati itu berada di dalam penjajahan. Sedang dijajah oleh orang kafir. Mereka adalah para Zionis, orang Yahudi yang benci kepada agama Islam, dan mereka memiliki keyakinan mereka adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Mereka merasa diri mereka adalah bangsa yang perlu dilayani, menjadi raja, penguasa. Sedangkan kita dan orang-orang selain mereka itu dianggap hina dan rendah oleh mereka. Sehingga Palestina ini dijajah oleh mereka. Jadi statusnya adalah negara yang sedang dijajah. Karena apa? Karena orang-orang Palestina mempertahankan agama mereka. Kalau seandainya orang Palestina ini bukan orang Islam,
atau orang Yahudi, ya selesai masalah. Jadi begitu besarnya perjuangan dan ujian kaum muslimin di Palestina. Yang harus kita ketahui, dunia ini tempatnya ujian. Kita di Indonesia memiliki ujian. Orang Islam di Palestina juga memiliki ujian. Nah, ujian ini berbeda-beda. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami jadikan bagi kalian kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Ada yang diuji dengan jabatan, dengan kebaikan, negeri mereka aman, seperti di Indonesia itu ujian. Sementara orang-orang Palestina pun juga ujian. Maka bagaimana kita menghadapi ujian ini? Yang pertama, anak-anak sekalian, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an illa tafarraqu." Semua umat Islam ini harus bersatu padu, bekerja sama, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ka'amsalil bunyanun, seperti sebuah bangunan. Kita orang Islam di Indonesia harus peduli dengan orang Islam di Palestina. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Bukan kita pergi ke Palestina. Kalau kamu pergi ke Palestina sekarang, itu namanya mati konyol, bunuh diri, ya. Kalian sekolah yang tinggi, jadi dokter, baru pergi ke situ, merawat orang-orang yang terluka. Kalian jadi presiden, punya kekuatan, punya kekuasaan. Kalian berjuang di mahkamah internasional. Tentukan sikap, buat kebijakan untuk memboikot produk dan yang lainnya. Maka minimal bagi kita kaum muslimin yang berada di Indonesia, jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Jadi minimal kita mendoakan saudara-saudara muslim kita di Palestina. Allahumma ansurnal muslimin fi Filastin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Adapun apa yang terjadi kalau seandainya Masjidil Aqsa itu menang, ya, orang Yahudi itu kalah nantinya. Ada sebuah hadis yang sahih, akan datang suatu masa nanti orang Yahudi itu akan dibunuh oleh orang-orang Islam. Orang Islam akan menang. Memang ada hadisnya. Tapi hadis ini setelah Bapak cek, Bapak koreksi, tidak mengatakan kalau Yahudi ini kalah langsung kiamat, tidak begitu. Peperangan ini sifatnya tidak ini ya, fluktuatif ya, berubah ya. Dulu pernah menang, sekarang kalah, pernah menang, pernah kalah. Allah alam kalau kalah, kalau menang apakah hari kiamat, tapi yang pasti akan nanti tiba saatnya. Kewajiban kita adalah berusaha, termasuk masyarakat Palestina pun juga mereka harus lebih lagi memperbaiki diri dan iman mereka. Karena pengalaman, karena Bapak di travel umroh ya, kalau kita pergi ke Masjidil Aqsa sebelum terjadi yang sekarang ini Pak, memang Islam di sana itu juga belum sempurna, bisa kita katakan begitu. Masih campur baur, masih banyak maksiat dan yang lainnya. Tapi tetap kita doakan. Ya, jangan pernah tinggalkan. Doa ini juga tidak boleh diremehkan. Kalau Bapak mau cerita tentang Palestina, butuh waktu yang panjang ya. Tapi ini penting juga sebenarnya, tapi sama di lain kesempatan. Jadi Masjidil Aqsa adalah masjid yang mulia, kiblat pertama umat Islam sebelum dipindahkan ke Ka'bah. Bahkan sholat di Masjidil Aqsa itu 500 kali lipat pahalanya ya, lebih baik dari masjid yang lain. Jadi ada keutamaannya. Tapi itulah tadi, kita ini berbuat itu di atas ilmu, tidak boleh selampangan. Bela Palestina semampu kita, boikot produk orang kafir misalnya boleh ya, dan selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah apa tadi? Bagaimana sikap kita menanggapi berita hoax zaman sekarang menurut Rasulullah? Oke, berita hoax ya. Jadi di dalam Al-Quran Allah mengatakan wala tajassasu, jangan kalian tajassus. Tajassus itu mencari-cari ya anak sekalian keburukan orang lain. Karena
Di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan gini, "Man satarul musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, nanti aibnya akan Allah sebarkan di hari kiamat. Kita ini Bapak Ibu, kalau nggak dicongkel-congkel, aib itu ada galau. Semuanya pasti ketemu. Tapi dalam agama Islam, kita menilai seseorang itu secara umum saja, global. Kalau orang ini memang banyak berbuat kerusakan, dalam ngutang tidak bayar, misalnya Bu, boleh kita ceritakan. Kalau si A itu minjam duit, jangan dikasih. Dia galak, tidak amanah. Tapi jangan ditambah, nyo itu ini, itu lain lagi, ya. Itu nanti jatuh ke bukan gibah yang diperbolehkan. Berita hoax, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian terhindar dari berita hoax. Yang pertama, caranya adalah banyak berdoa, berzikir kepada Allah. Di zikir pagi itu ada ya, kita berlindung dari keburukan-keburukan pada hari tersebut, dari berita-berita was-was syaitan. Termasuk was-was ini adalah berita-berita hoax yang menakutkan kaum muslimin. Yang kedua, jangan sembarang share. Kalau berita itu belum kita pastikan kebenarannya, karena kalau kita menyebarkan berita buruk, tersebar keburukannya, kita mendapatkan amal keburukan juga. Contohnya apa Pak Ustaz? Ada yang kecelakaan depan gang SMP 5. Ibu-ibu balik dari pasar disayut kecelakaan motor. Kamu bawa HP. Min, kecelakaan Min, tengok Min. Iko mukorannya Min, selama ini cabi nak. Sampai ke paha, ibu-ibu balik dari saya. Ciri-ciri ada tompel di paha Min. Yang menyebarkan video itu sebanyak apa orang yang nonton, dosa mengalir kepadanya. Dosa jariah. Jadi hati-hati ya dalam share-share berita. Hati-hati dengan berita hoax. Masalah dunia saja hati-hati terhadap hoax, apalagi tentang agama. Ibu-ibu kalau belum bisa berhaji ke Mekah Madinah, bisa haji di Curug. Hoax itu. Haji di Curug. Banyak dalam agama ini juga sempalan yang seperti itu. Ini untuk masalah hoax ya. Saya yakin kalian nanti bisa semakin dewasa, apalagi dengan Pak Dedi sebagai kepala sekolah yang baru. Insyaallah sekolah kita akan semakin bertambah maju. Mudah-mudahan nanti teknologi ditingkatkan, Pak. Karena kita tidak bisa memungkiri pentingnya kita terhadap teknologi ini. Cuma tetap kita awasi ya. Mungkin terakhir tadi apa? Orang yang mendapat syafaat ya. Orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW itu begini, ada hadisnya begini Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian. Nanti di hari kiamat datanglah umat-umat Nabi ini dikenali dari bekas wudhu. Jadi karena wajah sering kena air wudhu, tangan kena wudhu, kepala diusap juga air wudhu, itu bercahaya. Orang yang sering sholat umat Nabi Muhammad ya, ternyata di hari kiamat nanti nampak itu umat Nabi Muhammad ketika berkumpul di sebuah telaga yang bernama Telaga Al-Kausar. Telaga Al-Kausar itu adalah sebuah telaga, tapi ingat Pak ya, kondisi di akhirat itu berbeda dengan dunia. Sungai di dunia ini di dalam tanah ya. Di surga tidak, sungainya ghairu khandaq, itu tidak dalam lubang, sungainya terbang Bu. Sama juga telaga nanti di akhirat, Telaga Al-Kausar ini airnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis daripada madu. Siapa yang minum dari Telaga Al-Kausar tidak akan haus lagi selama-lamanya. Datanglah orang Islam sering sholat, tapi diusir oleh malaikat. Pergi kamu, kata Rasulullah. Dia itu umatku, kenapa diusir? Aku mengenali dari bekas wudhunya. Kata malaikat, wahai Rasulullah, engkau tidak tahu apa yang dia lakukan setelah engkau meninggal. Mereka merubah-rubah agama. Ada orang dalam Islam ini merubah-rubah agama Bu. Contohnya pun azan Allahu Akbar, namanya Panji Gumilang. Allahu Akbar, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mengubah-ubah agama Islam orang itu, tapi nanti tertolak di Telaga Al-Kausar. Jadi
orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah, pertama cinta kepada Rasul. Apa itu cinta? Cinta itu ini, saya bacakan artinya saja. Mengatakan cinta itu ta'liqul qalbi bil mahbub. Artinya itu ketergantungan hati. Anak-anak yang cowok ya, sudah masuk usia balik, ya. Itu akan mulai, kata Allah di dalam Al-Qur'an, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Yang laki-laki mulai akan suka kepada yang perempuan. Betul tidak, cowok? Nah, itu manusiawi, Bu. Allah yang ciptakan gitu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatirina minal qantar, suka pada binatang ternak. Tapi kewajiban kita ini mengendalikan. Rasa itu memang ada, tapi dikendalikan. Cinta itu apa bukti orang cinta? Mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Orang yang cinta kepada Allah, mau makan ingat Allah. Baca bismillah, Allah yang kasih rezeki. Setelah makan baca alhamdulillah, alhamdulillahi at'amani wa razaqani min hauli min wala quwwah. Kemudian mau tidur ingat Allah, itu arti cinta. Orang yang cinta kepada Rasulullah, mau makan ingat Rasulullah. Nabi makan pakai tangan kanan, Nabi makan dan seterusnya, juga dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mendapatkan syafaat, ciri-cirinya dalam kehidupannya, dia senantiasa mengingat Allah dan Rasulnya, mengingat Nabi Muhammad. Tampak perbuatannya juga menyerupai yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Kita sholawat terus. Sallallahu ala Muhammad. Tapi sholawatnya pegangan tangan dengan pacar. Sallallahu ala. Itu sekedar di mulut saja, bukan cinta Nabi yang sebenarnya. Cinta Nabi yang sebenarnya, sholat 5 waktu, perbanyak sholawat, dan menjaga diri sebagaimana yang Nabi perintahkan. Untuk itu mungkin tadi sedikit tambahan, walaupun tidak ditanyakan. Yang jelas, Bu, kalau yang saya bacakan hari ini ada buku yang sangat bagus, ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang penulis terkenal dari India sana, juara 1 ya, lomba menulis biografi Nabi Muhammad. Nama buku aslinya Ar-Rahiq Al-Maktum, di translate bahasa Indonesia sudah banyak. Yang belum punya atau mau baca bisa minjam Pak De ya. Pak De ini pengkoleksi buku-buku bagus, tahu saya ya. Selain ahli dalam bermain catur. Jadi lengkap di sana. Semua ulama, Bapak Ibu, itu tahun Isra Mi'raj ini aja beda pendapat. Tahun itu apa tahun 10, apa tahun 11, atau tahun 13. Yang paling kuat tahun 10. Kalau tahunnya saja beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini wa alhamdu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azhiri sultanika. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami mohon ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, kami mohon ampunilah segala dosa orang tua kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan, keridhaan dan keberkahan pada junjungan kami serta sahabat Rasulullah. Ya Allah, dengan kehormatan dan junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang mulia, sanak keluarga dan sahabatnya menempuh jalan kebenaran. Jadikanlah kami ya Allah sebagai umatnya yang terbaik. Himpunlah kelak dalam kelompoknya, hidupkan kami sebagai orang-orang yang berperang teguh pada sunnahnya dan menaati dan mencintainya. Dan matikanlah kami tetap mengikuti sunnah dan golongannya.
Ya Allah, kami mohon kepadamu, semoga Engkau jadikan kami golongan orang-orang yang mendapat pertolongan dan syafaat berkat keagungan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami mohon kepadamu dan bertasawal kepadamu dengan Nabi-Mu yang terpilih, para keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang baik-baik. Hapuslah dosa-dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya puisi Islami oleh Zaskia Dwi Fitri. Pada Zaskia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ketika niat hati terasa mustahil ditepati, hari-hari pun dilalui, dunia berbondong-bondong merasuki mas hati, merasuki semua yang tak berdaya seakan mati. Ia aku telah mati sebelum malaikat maut, sebelum napas sendiri kembali balik, bahkan sebelum cakrawala dijatuh dan mentari tak lagi tinggal di garis bumi. Entah apa yang akan ditimbang dia jika ibadah yang diwajibkan enggak dilaksanakan, bahkan panggilan 5 kali sehari pun terabaikan, hingga ukrawi tempatku dikembalikan terlalaikan. Rasa takutku begitu dahsyat terhadap neraka, tapi aku tak lantas menantikan nirwana. Semoga hatiku sehingga jujur dalam niat untuk menanggapi taubat nasuha. Tak kalah baca bikin pun hingga pulang, tak sebut doa di doa, tak rasa namun ayat-ayatnya yang menggema di setiap sudut semesta. Azan yang dikumandangkan kian tetap jiwa, air yang mengalir memasuki wajah, menyegarkan hati dan menyucikan diri. Sujud hamba kepadanya, pemilik alam semesta, Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya lagu religi oleh Alfiana dan Ceria. Pada Alfiana dan Ceria kami persilakan.
Langsung jawabannya lagi Yuk acara kita. Thank you.